Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang saya hormati, saudara-saudaraku semua, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa ada orang rajin sholat tapi lisannya menyakiti? Mengapa ada yang ibadahnya terlihat indah tapi hatinya kering dari empati? Hari ini kita akan bertadabbur surat Al-Ma'un, surat yang pendek ayatnya namun panjang tamparannya untuk hati. Surat ini tidak berbicara tentang orang kafir, tidak pula tentang menyembah berhala. Surat ini berbicara tentang orang yang sholat. Mari kita dengarkan surat Al-Ma'un dengan hati yang tunduk. Dalam surat yang pertama berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Di sini Allah tidak bertanya apakah kamu melihat orang yang tidak sholat. Tidak begitu, tapi Allah berbicara apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan sikap hidup. Mendustakan agama adalah tahu perintah Allah tapi tak peduli. Tahu akhirat tapi hidup hanya untuk dunia, mengaku beriman tapi tak ada takut kepada hisab. Agama bukan sekedar identitas, agama adalah cara hati memandang kehidupan. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Bukan sekedar tidak memberi, tapi menghardik. Menghardik itu membuat anak yatim merasa kecil, mengusir dengan tatapan, meremehkan dengan sikap. Itulah menghardik. Anak yatim bukan hanya yang kehilangan ayah, tapi siapapun yang kehilangan pelindung dan merasa sendirian di dunia. Saudaraku, jika ibadah kita benar, maka hati kita akan lembut. Jika sholat kita hidup, maka empati kita akan tumbuh. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Perhatikan, Allah tidak berkata tidak memberi makan orang miskin, tapi tidak mendorong memberi makan. Artinya apa? Artinya tidak peduli, tidak mengajak, tidak tergerak. Dalam hatinya itu mati. Orang beriman bukan hanya dermawan, tapi juga menghidupkan kepedulian. Kemudian, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, namun lalai dalam sholatnya. Ini ayat yang mengejutkan. Celaka bukan untuk meninggalkan sholat, tapi yang sholat namun lalai. Lalai itu bagaimana? Sholat hanya gerakan, hati di luar sajadah. Tidak mengubah akhlak, tidak menahan dari dosa. Itulah yang disebut lalai. Sholat yang tidak melahirkan akhlak adalah sholat yang kosong. Dalam ayat berikutnya, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Riya itu halus namun tanpa disadari. Sholat agar dipuji, sedekah agar dilihat, ibadah agar disebut baik. Bukan lillahi ta'ala sholatnya. Padahal Allah tidak melihat tampilan, Allah melihat keikhlasan. Amal besar tanpa ikhlas bagaikan debu. Amal kecil dengan yang ikhlas, dengan hati ikhlas, itu bagaikan gunung.
Kemudian ayat berikutnya wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan bantuan kecil. Al-ma'un bukan harta besar, tapi bantuan kecil. Sebagai contoh, meminjamkan alat, membantu sebentar, menolong dengan sederhana, itu al-ma'un. Jika hal kecil saja ditahan, bagaimana dengan hal yang besar? Surat Al-Ma'un mengajarkan iman harus terasa, sholat harus membentuk akhlak, ibadah harus melahirkan empati, agama harus hidup dalam sosial. Agama tanpa kepedulian itu dusta, sholat tanpa akhlak itu kosong, ibadah tanpa empati itu palsu. Saudaraku, mari bertanya pada diri sendiri, apakah sholatku membuatku lebih lembut? Apakah ibadahku mendekatkan aku pada manusia? Apakah aku peduli pada yang lemah? Jika belum, maka surat Al-Ma'un sedang menegur kita. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari surat Al-Ma'un itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hidupkanlah sholat kami, lembutkan hati kami, jauhkan kami dari riya, dan jadikan agama ini hidup dalam akhlak kami. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadabbur kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.